Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Faidatul Umam dengan NIM 4512419002. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum dari pengelolaan limbah medis. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui bagaimana teknik pengolahan limbah medis, yang kedua untuk mewujudkan kualitas lingkungan rumah sakit, dan yang terakhir untuk mendukung terwujudnya manajemen pengelolaan kualitas kesehatan lingkungan yang baik di rumah sakit. Rumah sakit merupakan institusi yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan yang diberikan rumah sakit selain memberikan dampak yang positif, juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya adalah limbah dari rumah sakit yang dapat menyebabkan penyakit dan pencemaran lingkungan yang apabila dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu. Limbah rumah sakit dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular. Limbah medis bisa menjadi tempat tertimbunnya organisme penyakit dan menjadi sarang serangga. Selain itu, di dalam limbah medis juga mengandung berbagai bahan kimia berbahaya dan benda-benda tajam yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan cedera. Adapun alat bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah masker, yang kedua sarung tangan, dan yang ketiga adalah alat tulis. Langkah kerja yang pertama adalah pilah jenis sampah medis pada tempat pembuangan sampah. Yang kedua, jenis sampah medis bisa terdiri dari masker, sarung tangan, obat-obatan, dan juga tisu. Yang ketiga, hitung masing-masing jenis sampah medis tersebut. Dan yang terakhir, catat pada buku tulis. Selanjutnya, pembahasan. Limbah padat layanan kesehatan adalah semua limbah yang berasal dari kegiatan yang terdiri dari limbah medis dan non-medis, yaitu yang pertama limbah non-medis. Limbah non-medis ini yaitu limbah yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit, yang dihasilkan dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman rumah sakit. Kemudian yang kedua, limbah medis padat. Limbah medis padat ini terdiri dari limbah infeksius, patologi, farmasi, dan beragam limbah yang mengandung logam berat yang tinggi. Dan yang terakhir, limbah infeksius. Limbah infeksius ini merupakan limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin diawetkan dan organisme tersebut dalam jumlah dan valensi yang cukup untuk menularkan penyakit. Pengelolaan limbah medis secara konvensional sebagai berikut. Yang pertama, pemilahan dan pengurangan pada sumber. Limbah dipilah-pilah dan mempertimbangkan hal-hal yaitu keberadaan, penempatan, dan penampungan. Pengurangan jumlah limbah yang memerlukan perlakuan khusus dengan pemilahan limbah B3 dan non-B3. Kemudian yang kedua ada pengumpulan. Syarat penampungan ini harus memadai dan dilakukan di tempat yang pas aman. Kemudian pengumpulan ini merupakan cara yang paling efisien dalam penyimpanan limbah yang bisa ditimbun. Selanjutnya pada pemisahan limbah, untuk memudahkan pemilahan jenis limbah dengan cara menggunakan kertas berkode yang berwarna. Yang pertama ada warna hitam untuk limbah domestik, yang kedua warna kuning untuk limbah infeksius, yang ketiga warna kuning dengan strip hitam ini untuk limbah yang sebaiknya dibakar, dan yang terakhir warna biru muda atau transparan untuk limbah pendauran sejenis sebelum pembuangan akhir. Kemudian selanjutnya pada pengangkutan. Pengangkutan ini terdapat dua. Yang pertama ada pengangkutan internal dan pengangkutan eksternal. Pengangkutan internal ini berawal dari tahap penampungan awal ke tempat pemrosesan. Dan yang terakhir pada pengangkutan eksternal ini pembuangan sampah medis ke tempat pembuangan di luar. Dan yang terakhir adalah pembuangan dan pemusnahan limbah. Yang selanjutnya kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwasanya pengolahan limbah medis melalui beberapa proses seperti pemilahan pada sumber, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemotongan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Kemudian limbah medis ada beberapa macam seperti limbah non-medis, limbah medis padat, limbah infeksius, dan juga limbah farmasi. Kemudian paparan limbah medis dapat menyebabkan penyakit dan mengandung zat berbahaya seperti patogen dan bahan kimia atau obat beracun serta radioaktif. Ya, ini adalah hasil pengamatan pada praktikum limbah medis.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.